Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Kamila Safitri dengan NIM 17056-19079 dari kelas S1 Manajemen A 2019. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang rekrutmen. Jadi rekrutmen itu apa sih? Definisi dari rekrutmen itu merupakan proses menarik dan menentukan pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Saya mengambil definisi rekrutmen dari dua ahli. Yang pertama itu dari Singodimedjo pada tahun 2000. Ia menyatakan bahwa rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Lalu yang kedua dari Faustino Cardoso Gomes pada tahun 1995, yang menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Jadi definisi dari rekrutmen itu sendiri secara garis besarnya merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Jadi terdapat dua sumber rekrutmen. Yang pertama itu dari internal perusahaan itu sendiri, dan yang kedua itu dari eksternal perusahaan. Nah, saya akan menjelaskan dari yang internal perusahaan terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud dengan internal perusahaannya itu tuh maksudnya memanfaatkan sumber-sumber atau cara yang sudah tersedia di dalam perusahaan sebelum mereka mencarinya ke luar perusahaan. Nah, contohnya itu yang pertama, bantuan dari karyawan lama. Jadi ini tuh merupakan salah satu cara yang umum digunakan oleh perusahaan untuk mencari calon karyawan baru. Nah, jadi pimpinan perusahaan atau bagian SDM itu secara informal akan bertanya kepada karyawan lama di perusahaan tersebut, bertanya apakah mereka mengenal seseorang yang berminat untuk pindah kerja ataupun mencari peluang kerja di tempat baru. Yang kedua itu mencari dari arsip pelamar. Jadi hampir setiap saat itu perusahaan selalu menerima lamaran kerja dari orang yang mencari pekerjaan. Setiap direktur dan manajer SDM biasanya itu menyimpan lamaran yang diterima tersebut sekitar paling sedikit itu 12 bulan. Nah, tujuannya apabila selama masa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan rekrutmen, maka sebelum mencari calon karyawan di luar perusahaan, tidak ada salahnya mereka mencari di dalam bank arsip pelamar tersebut. Nah, yang ketiga itu ada mengumumkan secara terbuka di perusahaan. Nah, bila perusahaan mempunyai kebijakan dan aturan bahwa setiap ada lowongan akan diberikan kesempatan lebih dulu kepada karyawan yang sudah ada untuk melamar pekerjaan. Hal ini tentu saja wajib dilakukan. Nah, semua persyaratannya itu tuh juga harus diumumkan secara terbuka, termasuk kualifikasi, rating gaji, jadwal kerja, dan lain-lain. Demikian pula dengan tes-tes dan proses seleksi lainnya. Lalu dari eksternal perusahaan. Nah, ini merupakan cara dan teknik yang umum digunakan oleh perusahaan dalam mencari calon karyawan dari sumber luar perusahaan. Yang pertama itu ada memasang iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja ini mempunyai peran dan tujuan yang penting dalam menarik calon karyawan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, tujuan utamanya itu untuk memberitahukan bahwa di perusahaan tersebut memiliki lowongan kerja serta mengundang mereka yang berminat dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Yang kedua itu pelamar langsung. Nah, pelamar langsung ini juga biasanya dikenal sebagai application at the gate. Jadi, para pencari pekerjaan itu datang langsung ke perusahaan untuk melamar. Ada kalanya mereka tidak mengetahui apakah di perusahaan tersebut ada atau tidak adanya lowongan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh sang pelamar. Yang ketiga itu perusahaan mencari tenaga kerja profesional. Perusahaan ini mengkhususkan diri pada tenaga kerja tertentu saja, misalnya tenaga kerja eksekutif ataupun tenaga profesional lainnya. Jadi dalam proses rekrutmen itu terdapat poin-poin penting. Yang pertama itu penyusunan strategi untuk merekrut. Jadi dalam penyusunan strategi ini, peran HRD sangat bertanggung jawab untuk menentukan kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan direkrut, di mana tempatnya, dan kapan waktu pelaksanaannya. Lalu yang kedua itu pencarian pelamar kerja. Banyak atau sedikitnya pelamar itu dipengaruhi oleh pihak dari perekrut untuk menginformasikan lowongan kerja tersebut. Salah satu caranya adalah dengan membina hubungan baik dengan sekolah-sekolah ataupun universitas-universitas. Yang ketiga itu penyaringan atau penyisihan pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok. Di dalam proses ini memerlukan perhatian sangat besar, khususnya untuk membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat. Yang terakhir, keempat, pembuatan kumpulan pelamar. Kelompok pelamar yang sudah disaring merupakan kumpulan individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Sekian penjelasan materi dari saya tentang rekrutmen. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.